Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Bisnis Big Data, Bapak Ahmad Syusheri Eskom Mkom IPM. Yang kami hormati juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis prediksi harga rumah sesuai spesifikasi menggunakan regresi linear menggunakan aplikasi RapidMiner. Adapun presentasi ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Big Data pada program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Latar belakang penelitian ini ialah rumah merupakan bangunan yang menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk menetap dan bertempat tinggal. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah juga memiliki nilai ekonomis jangka panjang sebagai bentuk investasi, khususnya di wilayah ibu kota dan kawasan urban lainnya. Harga rumah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga tanah, permintaan yang tinggi, dan perkembangan fasilitas umum yang mendukung. Kondisi tersebut menjadikan harga rumah sebagai elemen yang sangat dinamis dan sulit diprediksi secara akurat tanpa bantuan alat atau sistem analisis. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan suatu pendekatan yang mampu memperkirakan harga rumah berdasarkan faktor-faktor pendukung seperti lokasi, luas, bangunan, jumlah kamar, dan lainnya. Nah, salah satu metode yang efektif untuk keperluan tersebut adalah algoritma regresi linear yang merupakan bagian dari teknik machine learning. Dengan kemajuan teknologi analisis data, berbagai sektor termasuk properti mulai mengadopsi pendekatan prediktif dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu platform yang memudahkan proses ini adalah RapidMiner yang memungkinkan pengguna membangun model prediktif secara visual tanpa menulis kode pemrograman. Hal ini memberikan kemudahan bagi siapa saja, baik dari kalangan teknis maupun non-teknis, untuk menganalisis dan memproyeksikan harga properti secara efisien dan akurat. Penelitian ini menggunakan algoritma linear regression pada data harga rumah untuk membangun sebuah model prediksi berbasis machine learning dengan bantuan RapidMiner. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, harga, dan memberikan estimasi yang mendekati realitas berdasarkan spesifikasi properti. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan dukungan bagi para calon pembeli, investor, maupun pengembang properti dalam menentukan keputusan yang lebih tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan menganalisis model prediksi harga rumah menggunakan algoritma machine learning di platform RapidMiner Studio. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memprediksi harga rumah berdasarkan fitur numerik dan kategorial. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prediksi harga rumah dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia dalam data. Fitur-fitur tersebut meliputi data numerik seperti luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, serta data kategorikal seperti lokasi rumah atau tipe bangunan. Dengan mempertimbangkan kedua jenis data tersebut, diharapkan model dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dan relevan terhadap kondisi pasar. Tujuan kedua yaitu menggunakan algoritma linear regression di RapidMiner. Penelitian ini menggunakan algoritma linear regression untuk membangun model prediksi harga rumah. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada kemampuannya dalam menangani hubungan linear antar variabel serta kemudahan dalam interpretasi hasilnya. Platform RapidMiner Studio digunakan karena menyediakan antarmuka visual yang memudahkan pengguna dalam membangun dan menguji model prediktif tanpa memerlukan keterampilan pemrograman lanjutan. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis performa model menggunakan metrik regresi seperti RMSE dan R2. Salah satu tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja model prediksi yang dibangun. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik regresi yaitu root mean square error atau RMSI dan R square.
RMSE digunakan untuk mengukur rata-rata besar kesalahan prediksi dalam satuan harga, sedangkan R-square digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi harga rumah yang dapat dijelaskan oleh model. Kedua metrik ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana model dapat diandalkan. Dan tujuan terakhir adalah memberikan interpretasi terhadap pengaruh masing-masing fitur terhadap harga. Selain memprediksi harga, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi masing-masing fitur terhadap harga rumah. Dengan analisis terhadap koefisien regresi dan korelasi antar variabel, diharapkan dapat diketahui fitur mana yang paling dominan memengaruhi harga. Harga interpretasi ini berguna bagi calon pembeli, pengembang, properti, maupun pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan berbasis data. Proses prediksi dilakukan dengan menggunakan RapidMiner Studio melalui beberapa tahapan seperti import data, set roll, dan split data. Nah, dataset yang digunakan bersumber dari kaggle.com. Nah, dalam membangun model prediksi harga rumah menggunakan RapidMiner, terdapat beberapa tahapan analisis penting yang dilakukan secara sistematis, berupa import dataset menggunakan operator CSV. Yang kedua ada pre-processing data, di mana pada proses ini kita menangani missing value dengan mengganti data dengan rata-rata, serta normalisasi numerik dan encoding kategori, misalnya lokasi menjadi dummy, lalu ada tahap modeling, dan tahap validasi serta interpretasi hasil. Selanjutnya kita akan membahas tahapan pra-proses data. Pada tahapan ini terdapat total 200 baris data dalam 8 kolom dengan langkah-langkah pra-pemrosesan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembersihan data atau menghapus data duplikat dan data yang hilang. Kemudian dilanjut dengan penanganan outlier, yaitu mengidentifikasi dan menghapus outlier untuk memastikan kestabilan model. Yang ketiga, encoding variabel kategorikal. Jika ada variabel kategori, maka dilakukan one-hot encoding. Dan yang keempat adalah normalisasi data, di mana variabel numerik dinormalisasi menggunakan metode min, max agar skala data seragam. Data tersebut sudah dibersihkan dan dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah tahapan analisis data. Dalam membangun model prediksi harga rumah menggunakan RapidMiner Studio, terdapat beberapa tahapan analisis penting yang dilakukan secara sistematis. Yang pertama adalah tahapan import dataset. Dataset dimasukkan ke RapidMiner menggunakan operator CSV. File CSV berisi data harga rumah dan fitur-fitur terkait, seperti lokasi, luas bangunan, nilai pajaknya, jumlah kamar tidur atau kamar mandi, dan lain-lain. Nah, operator CSV memungkinkan pengguna memilih delimiter, mengatur tipe data, dan mengidentifikasi header kolom dengan mudah. Selanjutnya tahapan pre-processing data yang bertujuan untuk menyiapkan data agar bersih dan siap diproses oleh algoritma. Langkah-langkahnya seperti tadi, menangani missing value, normalisasi, dan encoding. Tahapan yang ketiga adalah modeling atau pemodelan. Tahap ini dilakukan proses pembangunan model menggunakan algoritma linear regression. Operator yang digunakan adalah linear regression. Variabel target yang ingin diprediksi adalah harga rumah. Nah, fitur inputnya adalah semua kolom yang berpotensi mempengaruhi harga RapidMiner secara otomatis menghitung koefisien regresi untuk masing-masing fitur. Dan tahapan keempat adalah validasi model. Tahapan ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model memprediksi data baru dan digunakan teknik validasi sebagai berikut. Yang pertama ada teknik tenfold cross validation. Dataset dibagi menjadi 10 bagian, model dilatih di 9 bagian dan diuji di 1 bagian secara bergantian. Ini membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Yang kedua ada metrik evaluasi, RMSI dan R-square yang sudah dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Lalu, tahapan terakhir adalah interpretasi hasil. Setelah model tervalidasi, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan output. Menjadi yang pertama koefisien regresi, yaitu
Nilai koefisien menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap harga rumah. Koefisien positif berarti fitur tersebut menaikkan harga dan sebaliknya. Lalu, ada identifikasi fitur penting. Dengan melihat nilai koefisien dan signifikansinya, dapat ditentukan fitur mana yang paling dominan mempengaruhi harga rumah, misalnya lokasi dan luas bangunan. Nah, berikut adalah chart atau grafik setelah dilakukan proses oleh data pada rapid mining. Pada grafik yang pertama, ini terdapat lonjakan harga terbesar terjadi saat beralih dari satu menuju kedua kamar mandi. Setelah 3 kamar mandi, pertumbuhan harga melandai, di mana ini terdapat indikasi titik kenyamanan optimum tercapai. Nah, sedangkan pada grafik kedua, ini grafik menyebar. Rumah dengan 3 kamar tidur dapat berharga murah maupun mahal tergantung luas lantai, menandakan variabel lain lebih dominan. Nah, pada chart yang ketiga, ini adalah terkait harga dengan umur bangunan. Nah, banyak rumah yang masih berumur 0 atau proyek-proyek baru berada di puncak harga, namun masih ada unit tua yang mahal. Biasanya ini disebabkan oleh kondisi lahan atau lokasinya. Jadi renovasi dan lokasi bisa menetralkan depresiasi usia. Nah, sedangkan pada chart yang terakhir atau grafik yang terakhir, trennya naik hampir linear sampai kurang lebih 300 meter persegi. Nah, untuk bangunan yang ukurannya di bawah 100 meter persegi, harganya melonjak pelan. Untuk yang di atas 250 meter persegi, kenaikan per meternya makin besar. Selanjutnya, tahapan pembangunan model akan dijelaskan lebih lanjut. Model regresi linear digunakan dalam penelitian ini karena memiliki sifat interpretatif dan sesuai untuk menangani variabel dependen yang bersifat kontinu, seperti harga rumah. Regresi linear memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung pengaruh masing-masing fitur terhadap nilai prediksi melalui koefisien regresi yang dihasilkan. Selain itu, model ini relatif sederhana, efisien, dan sering digunakan sebagai pendekatan awal dalam pemodelan prediktif karena kemudahan implementasinya. Dalam proses pelatihan model, dataset dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Pembagian ini bertujuan untuk menghindari overfitting dan memastikan model yang dibangun mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru. Data training digunakan untuk membangun dan menyesuaikan model, sementara data testing digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi pada data yang tidak dikenali oleh model sebelumnya. Strategi ini penting agar performa model dapat diukur secara objektif dan representatif. Nah, tahapan evaluasi model, di sini ada penjelasannya. Model yang telah dibangun dievaluasi menggunakan 3 metrik utama, yaitu koefisien determinasi R-square, mean absolute error atau MEI, dan root mean square error atau RMSE. Ketiga metrik ini digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu memberikan prediksi yang akurat dan dapat diandalkan. R-square atau koefisien determinasi mengukur proporsi variansi dalam variabel target atau harga rumah yang dapat dijelaskan oleh fitur-fitur independen dalam model. Nilai R-square berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan data. Sedangkan untuk mean absolute error atau MEI adalah rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. MEI memberikan gambaran yang jelas mengenai besar kesalahan rata-rata tanpa memperbesar pengaruh outlier, sehingga cocok digunakan untuk melihat keakuratan model secara umum. Evaluasi model yang ketiga, metrik yang ketiga adalah root mean square error atau RMSE, merupakan akar kuadrat dari rata-rata kuadrat kesalahan prediksi. Metrik ini memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan besar dan lebih sensitif terhadap outlier dibanding MEI. Dengan menggunakan kombinasi ketiga metrik ini, evaluasi model menjadi lebih komprehensif dan mampu menggambarkan performa prediktif secara lebih menyeluruh. Nah, setelah dilakukan olah data, analisis regresi linear pada RapidMiner, terdapat hasil sebagai berikut sebagaimana dalam tabel.
Nah, hasil regresi linear menunjukkan bahwa model memiliki nilai R-square sebesar 0,85%, yang berarti model mampu menjelaskan 85% variasi harga rumah berdasarkan variabel-variabel input yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam memprediksi harga rumah. Adapun hasil estimasi koefisien regresi dan signifikansi statistik dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Untuk intercept bernilai minus 1698,725 menunjukkan nilai awal harga rumah ketika semua variabel lain bernilai 0. Meskipun tidak memiliki makna praktis langsung, nilai ini penting dalam persamaan regresi. Untuk size per meter persegi atau luas bangunan dalam meter persegi memiliki koefisien 0,231 dengan p-value 0,0 atau 0, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap harga rumah. Artinya, setiap penambahan 1 meter persegi luas bangunan akan meningkatkan harga rumah rata-rata sebesar 0,231 unit harga. Nah, untuk year build atau tahun dibangun menunjukkan bahwa semakin baru tahun pembangunan rumah, maka semakin tinggi pula nilai harganya. Koefisien 0,848 dan p-value 0,002 memperkuat bahwa variabel ini signifikan. Selanjutnya untuk pajak properti memiliki koefisien yang sangat tinggi yaitu 124,998 dan signifikan secara statistik p-value 0, menandakan bahwa properti dengan pajak lebih tinggi cenderung memiliki harga yang lebih mahal, kemungkinan mencerminkan fasilitas atau lokasi yang lebih unggul. Nah, secara keseluruhan, semua variabel dalam model memiliki p-value kurang dari 0,005 yang berarti signifikan secara statistik dan memberikan kontribusi nyata terhadap prediksi harga rumah. Nah, itulah hasil dari analisa regresi linear untuk prediksi harga rumah yang telah saya lakukan pada platform Rapid Miner Studio. Berikut adalah beberapa gambar ketika saya melakukan analisa data pada Rapid Miner. Untuk datasetnya serta program projectnya sudah saya lampirkan pada Google Drive. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun informasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.